Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Muhammad Hanif Rahman di episode kali ini. Di episode kali ini dalam video hari ini sesuai judul ya, aku ingin membahas suatu pemikiran, yakni waktu yang paling penting adalah sekarang. Jadi teman-teman, dalam hidup ini ya, apalagi sekarang gitu ya, di masa modern ini kita membagi hidup umumnya menjadi tiga: masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Dan semuanya punya peran masing-masing gitu. Masa lalu untuk belajar, masa depan sebagai tempat mimpi-mimpi dan harapan kita, dan juga masa kini. Masa kini adalah tempat kita untuk apa ya? Istilahnya atau katanya, masa kini adalah waktu yang kita punya lah intinya. Satu-satunya waktu yang kita punya ya cuma masa kini. Maka dari itu, waktu yang paling penting adalah masa kini. Waktu yang paling penting adalah sekarang. Bukan yang paling mahal, bukan yang paling berharga, bukan yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, tapi yang paling penting itu masa kini. Karena itu satu-satunya yang kita punya. Masa lalu sudah tidak kita punya, masa depan juga belum tentu kita temui. Yang satu-satunya kita punya masa kini. Dari itu, dalam hidup apapun yang terjadi, sebetulnya yang paling penting adalah masa sekarang. Ya walaupun sangat sulit gitu ya dalam praktik, karena aku pun sering mengalami gitu ya, bagaimana aku tidak menghargai, tidak menganggap penting masa kini. Padahal setelah ditinjau kembali, ya apa-apa yang kita punya di masa lalu maupun apa-apa yang kita lalui di masa lalu dan apa-apa yang kita akan lalui di masa depan itu tidak serelevan dengan masa kini gitu, dengan keputusan yang kita ambil di masa kini. Ya semuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya masa lalu itu sudah lewat gitu, maksudnya sudah dilalui. Yang ada cuman hanya memori dan juga mungkin bekas-bekasnya dalam, baik dalam fisik maupun dalam perasaan maupun dalam memori ingatan kita. Tapi ya masa lalu itu sudah tidak ada gitu. Konsep waktu sendiri memang masih banyak diperdebatkan. Waktu itu sebetulnya apa sih? Tapi banyak juga gitu, bahkan banyak yang menganggap kalau waktu itu tidak ada. Waktu itu cuman buatan khayalan manusia. Aneh kan? Misalkan waktu itu ada, tapi ya secara saintifik, secara ilmiah, waktu itu terlalu abstrak gitu untuk dianggap nyata. Bahkan gini teman-teman, kenapa bisa sampai ada pemikiran bahwa waktu itu tidak ada? Karena meskipun tentunya gitu ya, ada masa lalu yang tidak bisa kita capai, yang sudah tidak bisa di reach, sudah tidak bisa tidak bisa digapai lah, dan masa depan yang tidak bisa diakses. Pada hakikatnya hidup seperti lagu gitu ya, itu adalah panggung sandiwara, panggung drama, dimana kalau kita tahu gitu ya, panggung sandiwara itu kan ada adegan, ada babak, ada scene, ada ya pergantian scene lah ya, pergantian babak, adegan, pergantian skenario. Sebetulnya hidup pun seperti itu saja gitu ya. Bumi
ibarat kata panggung kita itu masih planet bumi gitu. Dari awal kemunculan manusia sampai sekarang panggung kita ya planet bumi. Ya mungkin memang dalam riwayat-riwayat agama mungkin ada sebelumnya gitu ya, seperti dalam Islam manusia awalnya berada di surga, kemudian diamanahkan untuk mengelola bumi. Tapi ya apa namanya apa sih namanya ibarat kata apapun zamannya, siapapun pelakonnya atau pemainnya, apapun skenario zamannya, apapun adegannya, babak adegannya dalam sejarah, itu cuman panggung yang sama yang mungkin ceritanya bisa dibilang diulang-ulang, dan ya mungkin ada inovasi atau kebaharuan gitu ya dari beberapa kali cerita panggung sandiwara ini, panggung kehidupan ini. Tapi intinya ya ini adalah panggung yang sama gitu. Kita memiliki cerita-cerita yang sama yang diulang-ulang, dan kalau kita nggak sadar ya, kalau kita nggak segera sadar ya, kita tidak bisa memanfaatkan hidup ini dengan semaksimal mungkin gitu. Kalau misalkan kita sadar bahwa ya hidup ini ada polanya, ada karakteristiknya, ada ciri-cirinya, ada panduannya ya, maka kita akan hidupnya akan gitu-gitu aja. Jadi balik lagi ke pembahasan awal, waktu yang paling penting adalah sekarang gitu. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, maka kita menuntaskan apapun pekerjaan itu akan merasa pekerjaan kita itu lebih purposeful, lebih punya tujuan, karena waktu yang paling penting adalah sekarang. Waktu yang kita punya adalah sekarang. Kalau kita punya pemikiran bahwa kita punya waktu, menguasai waktu, itu ada hal yang semu. Kita punya satu kali kesempatan, kita cuma punya satu kali kesempatan dalam memakai waktu yang kita punya. Ya waktu itu lebih cocoknya disebut kesempatan sebetulnya. Kesempatan yang paling penting adalah sekarang. Jadi ya manfaatkanlah kesempatan sebaik-baiknya. Bahkan ketika aku membuat video pun ya aku ingin supaya bisa benar-benar hidup, benar-benar konsentrasi, benar-benar mindful dalam melakukan apa video ini gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang lain atau di ruang terbuka itu kadang-kadang rasanya agak kurang fokus gitu ya. Aku selalu pengen untuk bisa fokus dalam satu kondisi tanpa harus multitasking, lebih immerse dalam kegiatan sehari-hari. Dan harapannya teman-teman yang menonton video ini juga memiliki rasa yang sama dan juga memiliki pemikiran yang sama bahwa waktu yang paling penting adalah sekarang. Kalaupun kita membuat kesalahan di masa lalu, maka yang paling penting adalah sekarang. Apakah kita akan memperbaikinya atau kita akan membiarkannya? Apakah kita akan tidak mengambil pelajaran, atau apakah kita akan mengambil pelajaran dari masa lalu? Yang paling penting adalah sekarang. Bukan berarti masa lalu tidak ada harganya ya. Masa lalu ada harganya, tapi masa lalu akan lebih menarik atau lebih berharga kalau dimanfaatkan orang lain. Kalau misalkan kita yang bermanfaatnya kita saja, rasanya kurang bagus gitu, kurang pas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Segitu dulu dari aku, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.